Tahukah kamu, pasar tidak hanya terjadi ketika penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Tetapi, pasar juga bisa diwujudkan dengan komunikasi jarak jauh antara penjual dan pembeli, asalkan bisa dirasakan peran dari pasar itu sendiri. Apa ya pengertian dan peran dari pasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, Alida Farah Azhara, Alisa Pratiwi, Azelia Renata Cahyadi, Melia Nadira Devi Arashi, dan juga Feni Nurmelia. Kami di sini mengambil materi tentang peran pasar dalam perekonomian. Kelompok kami akan membahas tentang pasar, yaitu 1. Pengertian pasar, 2. Peran pasar dalam perekonomian, 3. Macam-macam pasar, 4. Struktur pasar atau bentuk pasar, dan juga 5. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan strukturnya. Yang pertama, kita akan mulai membahas pengertian dari pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dua pihak yang terlibat dalam transaksi disebut penjual dan pembeli. Nah, transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, pedagang, pembeli, kesepakatan harga barang, serta tak ada paksaan dari pihak manapun. Pasar juga adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Selanjutnya, saya akan membahas peran pasar. Yang pertama, peran bagi produsen. Bagi produsen, pasar berperan membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produknya. Di pasar, produsen dapat menjelaskan keunggulan produknya itu untuk meyakinkan konsumen. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh faktor-faktor menunjang proses produksi. Selanjutnya, peran bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar berperan memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Konsumen tidak perlu repot mencari tahu karena apa yang dibutuhkan telah tersedia di pasar. Konsumen dapat datang ke tempat penjualan atau memesannya untuk diantarkan ke rumah. Kemajuan teknologi membuat jarak dan waktu bukan lagi kendala untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, peran pasar bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Selanjutnya, peran bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Macam-macam pasar. Jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya. 1. Pasar nyata atau konkret. Pasar nyata atau pasar konkret merupakan jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu. Contoh pasar nyata misalnya pasar swalayan, pasar tradisional, pasar ikan, dan sebagainya. 2. Pasar tak nyata atau abstrak. Pasar tak nyata atau pasar abstrak merupakan jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung, melainkan hanya menggunakan surat dagangan saja. Contoh pasar abstrak misalnya pasar online, pasar saham, pasar modal, dan sebagainya. Jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya. 1. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang terdapat banyak pembeli, namun hanya sedikit penjual. Pada pasar persaingan tidak sempurna, penjual yang menentukan harga barang. Selain itu, umumnya barang yang dijual bersifat heterogen atau tidak sejenis. 2. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka sudah tahu keadaan di dalam pasar tersebut.
Dalam pasar persaingan sempurna, umumnya barang yang dijual sejenis dan harga sudah ditentukan oleh pasar. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis persaingan tidak sempurna. Di antaranya adalah yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan jenis pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya ada satu penjual atau pihak tertentu yang menguasai pasar terhadap penawaran dan penjualan barang tertentu. Contohnya adalah Pertamina dengan produk bahan bakar, PLN dengan produk listrik, dan sebagainya. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan jenis pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang sejenis, namun berbeda corak dan variasinya. Contohnya adalah toko kelontong, toko obat, jasa salon rambut, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan jenis pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual barang tertentu, sehingga penjual yang satu dengan yang lainnya dapat memengaruhi harga. Contohnya adalah perusahaan semen, perusahaan otomotif, telekomunikasi, dan sebagainya. Jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksinya. 1. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan jenis pasar di mana penjual dan pembeli dapat saling tawar-menawar harga barang yang dijual secara langsung. Barang yang dijual di pasar ini sehari-hari adalah kebutuhan pokok. Contoh pasar tradisional misalnya pasar daging, pasar ikan, pasar sayuran, dan sebagainya. 2. Pasar modern. Pasar modern merupakan jenis pasar yang bersifat modern, di mana harga barang sudah pas dan tidak bisa ditawar lagi, serta pembeli melayani dirinya sendiri sebelum membayar barang di kasir. Contoh pasar modern misalnya supermarket, plaza, mall, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. 1. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan jenis pasar yang menjual berbagai produk yang dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Contoh pasar barang konsumsi misalnya pasar daging, pasar sayur, pasar ikan, dan sebagainya. 2. Pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi merupakan jenis pasar yang menjual barang-barang untuk keperluan produksi. Contoh pasar sumber daya produksi misalnya pasar yang menjual mesin, alat produksi, tanah, material bangunan, tenaga ahli, dan sebagainya. Struktur pasar atau bentuk pasar. Pasar memiliki 4 jenis struktur yaitu 1. Persaingan sempurna, 2. Persaingan monopolistik, 3. Oligopoli, 4. Monopoli. Keempat pasar memiliki karakteristik yang berbeda dalam beberapa masalah, yaitu jumlah penjual, jenis produk, hambatan masuk dan keluar, serta harga. Untuk klasifikasi yang lebih sempit, keempatnya digabungkan menjadi persaingan yang sempurna dan tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna mencakup persaingan monopolistik, oligopolistik, dan monopolistik. Pasar persaingan sempurna terdiri dari sejumlah besar pembeli dan penjual. Ukuran penjual relatif kecil dan sama, sehingga mereka tidak memiliki pengaruh di pasar. Mereka menawarkan produk yang homogen dan saling menggantikan dengan sempurna. Mereka juga mudah masuk dan keluar dari industri dalam menanggapi keuntungan industri. Penjual di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan penetapan harga, sehingga tidak ada persaingan non-harga di pasar. Mereka menerima harga pasar sebagai harga jual produk mereka atau price takers. Contoh yang mendekati persaingan sempurna adalah pasar valuta asing. Di pembahasan terakhir yaitu peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Berkembangnya iptek dan menjamurnya situs serta aplikasi e-commerce memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam bertransaksi di pasar. E-commerce merupakan kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan yang memanfaatkan perkembangan iptek, khususnya internet.
Karena itu, e-commerce di sini juga bisa berarti perantara atau media yang memungkinkan terciptanya pasar di dunia maya. Peran iptek yang pertama yaitu memperpendek jarak. Jarak antara pembeli dan penjual menjadi terasa semakin dekat dengan adanya bantuan internet, karena pembeli dan penjual tidak perlu bertemu untuk bertransaksi secara langsung. Yang kedua, perluasan pasar. Jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan penjual semakin luas, bahkan bisa sampai ke seluruh belahan dunia, yang sebelumnya jika tidak ada internet, penjual hanya dapat menjual barangnya di lokasi tertentu. Yang ketiga, perluasan jaringan mitra kerja, baik produsen maupun konsumen dari berbagai belahan dunia, tanpa batas negara, dapat saling bermitra dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Di nomor 4, biaya lebih efisien. Interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus secara fisik bertemu, sehingga mengurangi biaya transportasi. Penyediaan barang dan jasa juga cukup dengan menampilkan gambar atau foto dari produk yang diperjualbelikan. Tidak perlu membangun atau menyewa toko dan menampilkan produk. Tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Pekerjaan dapat dikerjakan oleh aplikasi yang bekerja 24 jam non-stop. Kelima, meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan merupakan persepsi dari suatu perusahaan untuk dapat direkam oleh konsumen. Internet mempercepat berkembangnya citra, karena profil perusahaan disebar melalui internet. 6. Menyederhanakan proses layanan. Dengan layanan internet, maka para konsumen tidak perlu antre dalam memesan produk. Cukup membuka komputer atau handphone di rumah masing-masing. Proses pembayaran juga dapat lebih mudah dan praktis dengan memanfaatkan layanan transfer antar bank. Yang terakhir, mempermudah akses informasi produk. Informasi produk dapat secara mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga masyarakat calon pembeli dapat dengan mudah mengakses informasi kapan dan di mana saja. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami mengenai peran pasar dalam perekonomian. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.